Dan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK ini, kami memiliki sejumlah data dan fakta bersama dengan Livia Ramadanti. Silahkan Livia. Ya Maria dan juga pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa pimpinan KPK memantik kegaduhan. Di luar pertimbangan yang syarat akan masalah, sejumlah pihak juga menyebut putusan MK ini melampaui kewenangannya. Kita lihat apa saja data dan juga faktanya berikut ini. Kita ke infografis kita yang pertama. Di sini saya akan memperlihatkan terkait dengan di mana Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini menjabarkan pertimbangan terkait putusan MK yang kemarin memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, di mana ketentuannya yang mengatur tentang masa jabatan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara atau constitutional importance yang bersifat independen ini selama 5 tahun. Inilah yang menjadi pertimbangannya. Nah, selain apa yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini, ada sejumlah alasan lain yang akhirnya dikemukakan mengapa MK akhirnya mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Kita lihat infografisnya. Yang pertama adalah terkait dengan disinggung soal independensi. Kita lihat dulu grafis berikutnya. Di sini adalah berkaitan dengan independensi atau melindungi independensi dari KPK, di mana Hakim Konstitusi menilai masa pelaksanaan seleksi selama 2 kali ini bisa berpengaruh pada independensi KPK hingga benturan kepentingan. Nah, dalam satu masa jabatan Presiden ini dan juga DPR selama 5 tahun, mereka harus memilih 2 kali pimpinan KPK yang berbeda dan juga lembaga non-kementerian lain. Ini berbeda dengan lembaga non-kementerian lain. Lalu alasan yang ketiga adalah atau yang terakhir guna menegaskan dan juga hukum yang adil. Seharusnya ini masa jabatan KPK bisa disamakan dengan lembaga non-kementerian lainnya. Inilah yang menjadi alasan-alasan mengapa akhirnya Hakim Konstitusi atau tepatnya ada 5 Hakim Konstitusi yang kemudian mengabulkan apa yang dimohon oleh Nurul Gufron kemarin. Namun ternyata dalam putusan MK kemarin 4 hakim ini mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Siapa saja mereka? Kita lihat infografisnya berikut ini. Ada 4 hakim. Yang pertama ada Eni Nurbaningsih, kemudian ada Wahidudin Adams, kemudian ada juga Saldi Isra dan Suhartoyo. 4 hakim ini menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dengan sejumlah argumentasi. Di antaranya dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Berikut ini kita ke infografis berikutnya. Ia mengatakan bahwa argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan asas itu, melainkan juga harus dilihat dari argumentasi yang lebih luas lagi. Nah, putusan MK ini juga disoroti banyak pihak ternyata. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mengaku bingung dengan putusan MK ini. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ahmad Saroni berikut ini, bahwa ia bingung mengapa akhirnya buat UU ini kan di DPR. Kenapa jadi MK yang bisa memutuskan perpanjangan suatu jabatan lembaga? Saya benar-benar bingung karena berlaku surut atau tidak saya belum dapat kepastiannya. Perihal berlaku surut atau tidak atau sudah bisa diberlakukan pada periodisasi masa kepemimpinan KPK yang sekarang atau untuk masa kepemimpinan KPK yang mendatang. Nah, bicara soal apakah putusan ini akan berlaku surut atau akan diterapkan pada pimpinan KPK yang menjabat saat ini, ternyata menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Susi Dwi Harjanti, ini jawabannya adalah tidak. Kita lihat pernyataan dari Susi berikut ini bahwa ia mengatakan ini tidak bisa berlaku surut. Putusan MK tidak bisa diberikan atau diberlakukan surut, hanya berlaku untuk pimpinan KPK periode depan. Sedangkan karena ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu adalah sengketa yang diuji ini merupakan norma, bukanlah para pihak. Jadi jika para pihak memang nantinya bisa dikabulkan dan juga bisa berlaku surut. Namun jika yang diuji materikannya ini adalah norma, maka ini akan diberlakukan untuk masa kepemimpinan KPK yang mendatang. Nah, terakhir kita dengarkan pendapat mantan Ketua KPK Abraham Samad perihal putusan MK ini. Apa yang menjadi pandangan ia? Kita simak pernyataannya.
putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang kita nilai ganjil, mulai dari proses memasukkan gugatan, kemudian begitu singkatnya dan begitu cepatnya gugatan ini diperiksa, diadili, kemudian diputuskan. Ini membuat kita menduga-duga bahwa ada sesuatu ya yang bisa menghilangkan independensi KPK. Tapi terlepas daripada itu, sebenarnya kalau menurut hemat saya, sejak diberlakukannya ya atau sejak diubahnya undang-undang KPK ya, maka sebenarnya sifat independensi KPK itu perlahan sudah mulai hilang, tidak 100% lagi. Untuk diketahui, selain mengabulkan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, MK juga mengabulkan permohonan Nurul Gufron yang mengajukan uji materi terkait batas minimal usia pimpinan KPK dari semula 50 tahun kini kembali ke 40 tahun. Lantas, benarkah putusan MK murni demokrasi atau sejatinya konspirasi jelang pemilu 2024? Nanti pembahasannya akan dibahas lebih lanjut bersama Maria Lizia Hasni. Saya kembalikan ke Maria. Baik, terima kasih Livia Ramadanti dengan ulasan data dan juga fakta.